Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C022158, ruangan R14. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Yang pertama, stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Ada 3 jenis pemungutan pajak dengan stelsel. Yang pertama, stelsel nyata atau real. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, atau penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Yang kedua, stelsel fiktif. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya, besarnya pajak lebih besar daripada pajak merupakan anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besaran pajaknya menurut kenyataannya lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau direstitusi atau dapat juga dikompensasi. Kendala dalam pemungutan pajak. Kendala dalam pemungutan pajak secara umum. Yang pertama, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum atau law enforcement terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Yang kelima, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Berikutnya, bentuk perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari A. Perlawanan pasif. Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. B. Perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri, bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu menahan diri. Yang dimaksud dengan menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Pindah lokasi, yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Penghindaran pajak secara yuridis biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Yang kedua, pengelakan pajak atau tax evasion. Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara melanggar undang-undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Yang ketiga, melalaikan pajak. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan. Dan yang terakhir, perlimpahan pajak. Berikutnya, pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang pertama, negara bertugas sebagai organisasi politik yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dalam menjalankan fungsinya, negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan organisasi. Yang kedua, badan atau lembaga atau institusi adalah menjalankan kegiatan usaha sebagai pendukung bagi perekonomian suatu negara.
baik milik negara ataupun milik swasta. Yang ketiga, warga negara atau perseorangan yang bekerja atau memiliki usaha yang menghasilkan penghasilan. Mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Berikutnya, penggolongan pajak. Penggolongan pajak berdasar pada lembaga pemungutannya. Yang pertama, pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, bea materai. Yang kelima, pajak bumi dan pembangunan atau PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang kedua, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Berikut ini contoh pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ada A. Pajak provinsi terdiri dari: yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. B. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel. Yang kedua, pajak restoran. Penggolongan pajak berdasarkan cara pemungutannya. Yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orang tuanya. Begitupun, seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya kepada istri. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Penggolongan pajak berdasar pada sifatnya. Yang pertama, pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPH yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Yang kedua, pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak.